Inggris menghadapi productivity puzzle sejak krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2009 dengan produktivitas anjlok hampir 18,8% di bawah tren prakrisis. Ini adalah yang terburuk di G7 yang memicu kekhawatiran Bank of England karena rendahnya investasi bisnis. Stagnasi ini terjadi bersamaan dengan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Namun, studi tentang dampak suku bunga terhadap keputusan investasi perusahaan itu masih sangat minim. Padahal biaya modal itu sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Teka-teki ini mencerminkan interaksi kompleks antara kebijakan moneter dan strategi investasi bisnis. 2007 sampai dengan 2009, produktivitas di Inggris itu melambat cukup tajam yang sering disebut sebagai productivity puzzle. Bahkan menurut data ONS, jaraknya itu hampir 19% dari tren sebelum krisis. Beberapa penelitian itu menjelaskan kalau hal ini tuh dipengaruhi oleh lemahnya investasi bisnis, belum jelasnya strategi industri, dan juga lambatnya adopsi teknologi, terutama di sektor jasa. Ditambah lagi suku bunga yang terlalu rendah dalam waktu lama itu bikin muncul perusahaan zombie, yaitu perusahaan yang bertahan tapi tidak banyak berinovasi. Setelah tahun 2010, kebijakan austerity itu juga menekan permintaan jangka panjang, jadi investasi itu sulit pulih. Lalu pada saat inflasi yang tinggi di periode 2021 sampai dengan 2023, Bank of England itu menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan juga mempertahankan kredibilitas kebijakan, meskipun resiko ekonominya itu jadi melambat. Kenaikan suku bunga Bank of England di 2022 sampai 2023 itu sebenarnya respons buat ngelawan inflasi yang lagi tinggi banget, bahkan tertinggi dalam 40 tahun. Secara teori harusnya bisa nurunin inflasi, tapi waktu itu nggak langsung ngaruh karena inflasinya lebih banyak datang dari sisi penawaran kayak energi dan biaya produksi, bukan karena permintaan berlebih. Akibatnya inflasi tetap tinggi, sementara konsumsi rumah tangga, investasi, pasar perumahan, dan pertumbuhan ekonomi justru melambat. Dampaknya kerasa ke masyarakat, cicilan naik, biaya hidup makin berat, dan daya beli turun. Buat Indonesia, kondisi ini juga berimbas karena suku bunga tinggi di negara maju bisa bikin modal asing keluar, menekan nilai tukar rupiah, dan bikin investasi di dalam negeri jauh jadi lebih mahal, sesuai penjelasan teori miskin soal arus modal dan nilai tukar internasional. Selanjutnya itu adalah rekomendasi kebijakan. Nah, kalau dari pemerintah UK itu merekomendasikan penguatan kebijakan fiskal dan struktural untuk mengurangi dampak suku bunga tinggi. Langkah utamanya itu meliputi bantuan biaya hidup yang tepat sasaran, dukungan sektor perumahan, percepatan transisi energi bersih, serta reformasi pasar tenaga kerja dan UMKM agar pertumbuhan ekonominya itu tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kami, kebijakan tersebut itu perlu dilengkapi dengan strategi jangka panjang yang lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Selain itu, koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci agar tekanan suku bunga tinggi tidak menghambat konsumsi, investasi, dan pemulihan ekonomi UK yang secara berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan suku bunga Bank of England pada periode inflasi tinggi yaitu tahun 2021 hingga tahun 2023 bertujuan menekan inflasi. Namun dampaknya terbatas karena inflasi didorong terutama oleh kenaikan harga energi, gangguan pasokan, dan faktor struktural pasca Brexit. Pengetatan moneter justru menekan aktivitas ekonomi melalui penurunan konsumsi, menaikkan cicilan hipotek, melemahnya investasi, dan tekanan pada pasar perumahan sehingga memperparah krisis biaya hidup khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Pengalaman Inggris menegaskan bahwa inflasi berbasis sisi penawaran tidak dapat diatasi oleh kebijakan moneter saja, melainkan memerlukan dukungan kebijakan fiskal, energi, reformasi struktural agar stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dapat pulih secara seimbang.